Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fauzi, mahasiswa Pendidikan Matematika 2017 Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu pembuktian teorema debu Cantor demi memenuhi kewajiban mata kuliah seminar matematika. Baiklah, langsung saja saya mulai. Teorema debu Cantor itu tersendiri ditemukan pertama kali oleh George Cantor pada tahun 1918, di mana teorema debu Cantor itu adalah cara penyelesaian lainnya dari himpunan Cantor. Himpunan Cantor tersendiri ditemukan pada tahun 1833. George Cantor adalah matematikawan asal Jerman. Ia adalah mahasiswa lulusan Universitas Halle. George Cantor dikenal sebagai bapak teori himpunan. Untuk membuktikan teorema tersebut, saya menggunakan beberapa materi pendukung. Yang pertama yaitu ukuran, yang kedua yaitu proyeksi dan fungsi, yang ketiga yaitu himpunan Cantor, yang keempat yaitu dimensi Hausdorff, dan yang terakhir yaitu ukuran Hausdorff. Baiklah, langsung saja kita ke materi inti, di mana teorema tersebut berbunyi, misalkan debu Cantor berada di D. D dapat dikatakan sebagai jarak yang bernilai anggota himpunan tertutup 0,1 dikalikan anggota himpunan tertutup 0,1 adalah anggota himpunan bagian atau subset dari R kuadrat atau dimensi 2, dan fungsi Pi1 yaitu memetakan D terhadap R adalah proyeksi dengan Pi1 beranggotakan X1 X2, di mana nilainya yaitu anggotanya sendiri yaitu X1. Untuk X1, X2 adalah anggota dari D. Panjang proyeksi debu Cantor adalah 1. Baiklah, langsung saja kita buktikan teorema tersebut. Jadi, untuk pembuktian pertama, kita buat sebuah konstruksi yang kita beri nama dengan A0, di mana A0 tersebut berada pada dimensi kedua. Sesuai dengan bunyi teorema tersebut bahwa interval pada dimensi kedua tersebut yaitu 0 sampai 1, di mana 0 sampai 1 itu juga didefinisikan sebagai garis L1. Selanjutnya, kedua titik tersebut kita proyeksikan dengan jarak atau sejauh L1 itu tersendiri. Kita mulai dari 0, kita proyeksikan sejauh L1, maka didapat suatu titik yaitu titik 1. Begitupun dengan titik 1 ini akan kita proyeksikan sama seperti titik 0 tadi, sejauh L1, dan kita dapat sebuah titik yaitu titik 1,1, di mana kedua titik tersebut kita hubungkan dengan garis, dan garis tersebut dinamakan dengan garis proyeksi, di mana garis proyeksi tersebut kita namakan dengan L1 aksen. Selanjutnya dapat kita lihat konstruksi pertama atau A0 tersebut dalam GeoGebra, di mana persegi A0 atau konstruksi persegi yang pertama itu sama dengan D atau jaraknya tersendiri dari 0 sampai 1, sehingga Pi1 dengan konstruksi A0 itu bernilai himpunan tertutup dari 0,1, di mana dapat dikatakan bahwa konstruksi A0 memiliki panjang proyeksi 1. Baiklah, selanjutnya kita buat konstruksi yang kedua atau kita namakan dengan A1. Masih sama seperti konstruksi yang pertama, A1 masih dalam dimensi 2, dan sama seperti konstruksi A0 atau yang pertama kita buat terlebih dahulu, di mana di sini ada titik 0 dengan 1 dan titik proyeksinya 0 dengan 1,1, di mana dengan konstruksi A0 tersebut sesuai konstruksi debu Cantor itu tersendiri, kita bagi suatu persegi ini menjadi 4 persegi. Dengan demikian kita dapatkan bahwa panjang suatu persegi menjadi 1/4. Dari sini kita dapat buat sebuah titik yaitu 0,25. Sama seperti konstruksi sebelumnya, kita proyeksikan kedua titik tersebut. Yang pertama titik 0, kita proyeksikan sejauh garis L, atau yang kita dapatkan ini yaitu L/4. 0 sejauh titik 0,25. Begitupun dengan 0,25 nya kita proyeksikan sehingga mendapatkan sebuah titik juga sejarak 0,25, dan kita dapatkan sebuah garis antara hubungan kedua titik tersebut, di mana garis ini adalah garis proyeksi pertama. Di sini terdapat satu buah persegi. Selanjutnya garis proyeksi tersebut kita perpanjang sejauh jarak
proyeksi tersebut dan dapatlah sebuah titik. Titik tersebut berada pada X yaitu 0,5, di mana kedua titik tersebut sama seperti persegi yang pertama, kita proyeksikan dengan jarak yang sama yaitu dengan L/4 atau 1/4 yaitu 0,25 sehingga memperoleh sebuah titik. Begitu juga dengan titik begitu juga dengan titik perpanjangan. Dapat kita buatkan suatu titik, dan dari kedua titik tersebut kita hubungkan dan dapatlah sebuah garis proyeksi yang kedua. Selanjutnya garis proyeksi yang kedua kita perpanjang sejauh garis L atau garis proyeksi itu tersendiri dan dapatlah sebuah titik, di mana titik ini berada pada sumbu X dengan nilai 0,75. Selanjutnya kedua titik tersebut proyeksikan kembali sejauh L/4 atau 1/4 yaitu 0,25. Titik pertama kita proyeksikan sehingga dapatlah titik. Begitupun titik yang kedua kita proyeksikan juga mendapat titik. Jadi di antara kedua titik tersebut sama seperti kedua persegi yang lainnya, kita hubungkan sehingga dapatlah suatu garis proyeksi yang ketiga. Di sini terlihat sudah ada 3 persegi. Selanjutnya garis proyeksi yang ketiga sama seperti yang lainnya kita perpanjang sejauh garis proyeksi itu tersendiri, dapatlah suatu titik di mana titik tersebut berada pada sumbu X yaitu bernilai 1, di mana kedua titik tersebut kita proyeksikan kembali sejauh L/4 atau 1/4 yaitu bernilai 0,25. Di sini kita peroleh proyeksi tersebut yaitu 1. Jadi di sini dapat kita lihat terdapat 4 buah persegi, yang mana 4 buah persegi tersebut didapat melalui konstruksi debu kantor. Dengan konstruksi pertama, 1 buah persegi kita bagi menjadi 4 buah persegi. Dan bisa kita lihat di sini bahwa garis proyeksi pertama gabung garis proyeksi kedua, gabung garis proyeksi ketiga, gabung garis proyeksi keempat. Itu menunjukkan bahwa garis proyeksi dari konstruksi A1 atau konstruksi yang kedua itu adalah 1. Baiklah, selanjutnya kita lihat konstruksi tersebut dalam GeoGebra. Di sini terlihat konstruksi A1 dalam GeoGebra terdapat 4 buah persegi. Himpunan A1 mempunyai 4 buah persegi, sehingga Pi1 dengan konstruksi A1 itu tersendiri bernilai anggota himpunan tertutup dari 0,1. Hal ini menandakan bahwa konstruksi tersebut memiliki panjang proyeksi sebesar 1. Selanjutnya kita buat konstruksi yang ketiga, atau di sini kita beri nama dengan A2, di mana sama seperti sebelumnya menggunakan konstruksi yang kedua dengan 4 buah persegi, di mana 4 buah persegi tersebut satu perseginya kita bagi kembali menjadi 4 buah persegi sesuai dengan konstruksi debu kantor itu tersendiri, sehingga diperoleh 16 buah persegi, di mana cara penyelesaian atau pengerjaannya sama seperti konstruksi sebelumnya dengan memproyeksikan suatu titik sehingga mendapat suatu garis proyeksi, dan garis proyeksi tersebut diperpanjang mendapatkan titik kembali dan diproyeksikan kembali hingga mendapatkan 16 buah persegi, di mana garis proyeksi 1 gabung garis proyeksi 2 sampai gabung garis proyeksi yang terakhir itu menandakan bahwa panjang proyeksi konstruksi yang ketiga ini yaitu 1, masih sama seperti konstruksi yang lainnya. Begitupun dengan konstruksi berikutnya, di mana setiap satu persegi ini akan dibagi menjadi 4 buah persegi. Jadi melalui beberapa konstruksi yang telah kita buat ini bisa kita lihat dalam GeoGebra bentuknya seperti ini. Jadi himpunan A2 itu mempunyai 16 buah persegi, sehingga Pi1 A2 atau konstruksinya itu tersendiri bernilai himpunan tertutup dari 0,1, yang menandakan bahwa konstruksi yang ketiga atau A2 itu mempunyai panjang proyeksi yaitu 1. Dari beberapa konstruksi yang telah diuji cobakan dapat kita tarik sebuah kesimpulan, yaitu oleh karena itu AK atau konstruksi ke K mempunyai 4 pangkat K atau panjang dari persegi dari konstruksi tersebut dengan panjang 1/4 K setiap panjang perseginya, dan Pi1 berupa konstruksi ke K itu
pastilah bernilai anggota himpunan 0,1 anggota himpunan tertutup. Dengan demikian, panjang proyeksi debu kantor sama dengan panjang interval, yaitu anggota himpunan tertutup 0,1 atau dapat katakan jarak dari 0 sampai ke 1. Jadi, panjang proyeksinya yaitu 1. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.